Di hari yang tenang ini, saat kita punya sedikit waktu untuk berhenti, mari kita jujur bertanya pada diri sendiri. Ibadah yang kita lakukan selama ini benar-benar ibadah atau sekadar kebiasaan? Pernahkah kita merasa sudah solat, sudah membaca Al-Quran, sudah berzikir, tapi hati tetap kosong? Jangan-jangan yang kita lakukan baru sebatas rutinitas ibadah, belum sampai pada pengabdian kepada Allah. Mari kita berhenti sejenak, menundukkan hati dan bertanya dengan jujur, untuk siapa sebenarnya ibadah kita selama ini? Jangan kemana-mana. Ini pesan lembut dari Allah untuk hati kita yang ingin kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ibadah adalah kehormatan. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk sujud. Tidak semua hati dipanggil untuk berdoa. Namun, ada satu pertanyaan penting. Apakah ibadah kita benar-benar hidup? Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Inilah tujuan agung mengapa Allah menciptakan jin dan manusia. Dan untuk tujuan inilah pula Allah mengutus seluruh para rasul-Nya. Tujuan itu adalah menyembah Allah semata. Namun ibadah yang dimaksud bukan hanya gerakan lahiriah, melainkan ibadah yang mencakup mengenal Allah, mencintainya, kembali kepadanya, menghadap hanya kepadanya, dan berpaling dari segala sesuatu selainnya. Semua tujuan besar ini berpijak pada satu fondasi utama, ilmu tentang Allah, ma'rifatullah. Karena kesempurnaan ibadah sangat bergantung pada ilmu dan pengenalan seorang hamba terhadap Rabb-Nya. Maka semakin bertambah pengetahuan seorang hamba tentang Allah, semakin dalam ia mengenal sifat-sifat-Nya, semakin kuat keyakinannya kepadanya, semakin sempurna pula ibadahnya. Inilah tujuan Allah menciptakan jin dan manusia yang diberi beban tanggung jawab syariat. Allah menciptakan mereka bukan karena Allah membutuhkan mereka, tetapi karena rahmat, kasih sayang, dan hikmah-Nya. Barang siapa yang Allah pilih di antara mereka, maka dialah yang Allah mudahkan untuk menyembah-Nya. Allah menguji mereka dengan amanah dan tanggung jawab. Lalu Allah memberi balasan atas setiap amal perbuatan mereka. Jika yang mereka kerjakan adalah kebaikan, maka kebaikan pula yang akan mereka peroleh. Namun jika yang mereka kerjakan adalah keburukan,
maka keburukan itulah yang akan kembali kepada mereka. Maka sungguh hidup ini adalah perjalanan mengenal Allah, dan ibadah adalah buah dari pengenalan itu. Ibadah bukan sekadar gerakan, bukan hanya bacaan, tetapi pengabdian total hati kepada Allah. Ibadah yang rutinitas versus ibadah yang menghidupkan. Ada orang yang solat, tapi solatnya tidak mengubah akhlaknya. Ada yang rajin ibadah, namun hatinya masih keras dan mudah marah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berapa banyak orang yang solat, namun tidak mendapatkan dari solatnya kecuali lelah dan letih. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bukan karena solatnya salah, tetapi karena hatinya tidak hadir. Ibadah tanpa kesadaran pengabdian akan terasa berat. Namun ibadah yang disertai cinta dan tunduk akan menjadi penenang jiwa. Makna pengabdian kepada Allah. Mengabdi berarti menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Allah. Ridho dengan takdirnya. Taat mesti tidak selalu mudah. Allah berfirman, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 162. Ayat ini menegaskan bahwa manusia wajib mengabdi hanya kepada Allah semata, baik dalam bentuk ibadah ritual maupun dalam seluruh aspek kehidupan. Sejak manusia hidup di dunia ini hingga saat ia kembali menghadap kepadanya, tidak ada satu pun sekutu bagi Allah dalam bentuk apapun. Karena menyekutukan Allah adalah sesuatu yang mustahil bagi keagungan dan kesempurnaannya. Dan perintah inilah yang Allah sampaikan. Karena sesungguhnya inti dari ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh para nabi terdahulu adalah tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah dan penghambaan. Dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri, yang pertama-tama tunduk dan patuh kepada Allah. Sebagai seorang nabi dan rasul, Ibrahim alaihissalam meyakini bahwa beliaulah yang harus lebih dahulu menegakkan dan mengawal ketauhidan ini dalam dirinya sebelum mengajarkannya kepada umatnya. Karena dakwah tauhid bukan hanya disampaikan dengan lisan, tetapi dimulai dari ketundukan dan keteladanan. Ini bukan sekadar ayat,
Ini pernyataan hidup seorang hamba yang kita contoh. Tanda ibadah yang benar. Ibadah yang benar akan melahirkan hati yang lembut, lisan yang terjaga, sikap yang rendah hati, sabar saat diuji, syukur saat lapang. Jika ibadah belum mengubah kita, bukan berarti Allah menolak, tapi mungkin Allah sedang mengajak kita untuk memperbaiki niat dan kehadiran hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1. Jika hari ini ibadah terasa hambar, jangan berhenti. Jika solat belum khusyuk, jangan meninggalkan. Datanglah kepada Allah apa adanya, karena Allah tidak menuntut kesempurnaan. Allah mencintai kejujuran hambanya. Mari kita tutup dengan berdoa. Ya Allah, hidupkan ibadah kami, lembutkan hati kami, dan jadikan setiap sujud kami sebagai bentuk pengabdian yang Engkau ridhoi. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan subscribe agar kita terus bersama di jalan kebaikan. Jika bermanfaat, biarkan kebaikan ini mengalir melalui dirimu.